Batu pembuluh darah kuno, dalam kondisi normal, memiliki kekuatan penindasan yang tak tertahankan. Jika seseorang bisa memicu fenomena aneh berdasarkan darah, maka kekuatan darah akan muncul dan tekanannya akan semakin besar. Pada saat ini, Chu Feng berdiri di atas batu garis keturunan kuno, dan garis keturunan ganda dari penghalang seni bela diri dipicu pada saat yang bersamaan. Garis keturunan muncul, membumbung ke langit, menutupi miliaran mil langit. Lebih dari sekedar rumah suci 7 alam. Lebih dari 7 alam Tianhe. Di dunia seni bela diri yang luas, di suatu tempat di langit berbintang, ada sebuah perahu sederhana yang mengapung. Di dalam perahu, seorang lelaki tua sedang berlatih, tetapi tiba-tiba dia membuka matanya dan melihat ke arah istana suci 7 alam. Awalnya penglihatannya biasa saja, namun kemudian menjadi lebih cerah, seolah-olah dia bisa melintasi Bima Sakti, melintasi lautan bintang, dan memiliki kekuatan observasi. Dan pada pandangan ini, keterkejutan yang luar biasa muncul di mata yang telah dialami selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Garis keturunan yang kuat, lelaki tua itu mendesah pelan. Seorang pemuda segera membuka tirai dan masuk. Pemuda ini ternyata adalah Zhang Yingqiong. Tuan, ada apa? Garis keturunan kuat seperti apa? Zhang Yingqiong mengedipkan matanya, penuh rasa ingin tahu. Seorang lelaki hebat telah lahir, kata lelaki tua itu. Siapa itu? Di mana itu? Zhang Yingqiong bertanya. Ayo ikut aku ke 7 alam Tianhe. Setelah berbicara, lelaki tua itu berpikir, dan perahu itu berubah menjadi aliran cahaya, menuju istana suci 7 alam dengan kecepatan luar biasa. Itu jelas merupakan kapal kayu sederhana, tetapi memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada susunan teleportasi. Pada saat yang sama, Jiuhuntian Hanoi. Seorang pria parubaya sedang duduk di atas tebing, menggunakan kain emas mengkilat untuk membersihkan kapak yang tampak biasa saja. Namun tiba-tiba, ekspresinya juga berubah, jadi dia segera berdiri dan melihat ke arah 7 alam Tianhe. Matanya mengumpulkan kekuatan yang kuat, dan pada saat yang sama dia menyalakan api hijau, dan api hijau itu sebenarnya lebih kuat daripada kekuatannya. Pada pandangan ini, pria parubaya itu juga memiliki ekspresi terkejut di matanya, dan semakin dia melihat, dia menjadi semakin terkejut. Tidak lama kemudian, seorang anak laki-laki berumur sekitar 10 tahun berlari ke tebing dengan penuh semangat, "Guru, Miao Miao telah membuat terobosan lagi." Iya, pria parubaya itu menjawab, tapi matanya masih menatap kehampaan di kejauhan. Aku tidak pernah menyangka bahwa meong-meong dan api kabut jiwa akan terintegrasi dengan sempurna. Jika ini terus berlanjut, para jenius terkuat di dunia seni bela diri yang luas tidak akan lagi menjadi junior dari Tuan Tianhe. Anak laki-laki kecil itu menjadi semakin bersemangat ketika dia memikirkannya, tetapi dia menyadari bahwa pria paruh baya itu tidak bereaksi, jadi dia melihat ke arah pria paruh baya itu. Tuan, apa yang kamu lihat? Biasanya, tuannya akan senang dengan kecepatan terobosan Xian Miao Miao. Namun saat ini, dia mengabaikannya, membuatnya sadar ada sesuatu yang tidak beres. Jenius paling kuat di dunia seni bela diri yang luas, saya khawatir ini bukan giliran Miao Miao, kata pria paruh baya itu. Ah, guru, bagaimana Anda dapat mengambil kesimpulan seperti ini? Tanya anak kecil itu. Lihat sendiri. Pria parubaya itu menunjuk ke arah anak laki-laki itu, dan sinar arogansi bercampur dengan kekuatan dan warna hijau jatuh ke mata anak kecil itu. Segera, pria parubaya itu menggerakkan jarinya, dan anak kecil itu tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan melihat ke arah yang dia lihat. Petik 2. Melihat hal ini, anak kecil itu membuka mulutnya karena terkejut, dia sangat terkejut hingga dia tidak bisa berbicara. Baru setelah kekuatan di matanya menghilang dan dia mendapatkan kembali kebebasannya, dia menatap pria paruh baya itu. Guru, sungguh guntur yang mengerikan, kekuatan yang mengerikan, apa penyebabnya? Tanya anak kecil itu. Pria paruh baya itu tidak berkata apa-apa. Tetapi anak laki-laki kecil itu sepertinya memahami sesuatu dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan lantang.
Bukankah itu penglihatan yang disebabkan oleh garis keturunan seseorang? Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, rambutnya berdiri. Jika memang benar seseorang yang melakukannya, maka tidak peduli siapa orang tersebut, dia mungkin adalah eksistensi yang tak tertandingi oleh generasi muda di dunia. Pada saat yang sama, sungai bela diri leluhur, sungai totem, sungai laut abadi, sungai surgawi, sungai garis darah, sungai tubuh ilahi. Ada orang-orang super kuat yang mengarahkan pandangan mereka ke arah tujuh alam Tianhe. Rumah suci tujuh alam adalah tempat yang mereka amati. Penglihatan itu, mereka semua melihat penglihatan yang menutupi langit dan matahari. Dan inti dari visi tersebut, apakah ini lebih dari sekedar visi? Kedua garis keturunan itu mendatangkan malapetaka dalam kehampaan dengan pandangan sekilas, di depan mereka, segala sesuatu di dunia ini seperti semut. Semua makhluk di bawah merasakan kesakitan yang luar biasa. Tekanan kuat menindas semua orang kecuali Chu Feng. Bahkan Master Sekte Changqiong dan Master Istana Tujuh Alam mengerutkan kening. Para tetua tingkat suci mengertakkan gigi. Sedangkan untuk junior, wajah mereka bahkan lebih terdistorsi, dan tubuh mereka gemetar tak terkendali. Kalau kita bilang, garis keturunan raja adalah penindasan dari jiwa. Kemudian guntur surgawi 9 warna hanya ingin menghancurkan segalanya, secara dominan dan langsung. Namun dibandingkan dengan ini, mereka yang mampu melawan penindasan ini menatap sosok di tengah alun-alun. Chu Feng, pencipta semua ini. Belum lagi orang-orang di Istana Suci Tujuh Alam, bahkan mata pemimpin Sekte Abadi Changqiong pun berubah ketika mereka melihat ke arah Chu Feng. Ada sedikit rasa permusuhan. Dendam antara Chu Feng dan Istana Suci Tujuh Alam tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi kalau ada seperti ini, kalau dibiarkan berkembang, siapa yang bisa menandinginya ke depan? Klik, klik. Namun segera, suara pecah datang dari kaki Chu Feng. Kekuatan garis keturunan terlalu kuat, dan batu garis keturunan kuno tidak dapat menopangnya sama sekali, penuh retakan dan telah mencapai batasnya. Hanya mendengar ledakan, batu pembuluh darah kuno itu pecah. Batu pembuluh darahnya pecah, dan penglihatannya mulai menghilang. Meskipun penglihatan itu tidak segera hilang, penindasan telah hilang. Semua orang di rumah suci Tujuh Alam akhirnya menghela nafas lega, terutama para junior, yang merasa seperti telah terlahir kembali. Tapi para junior itu melihat ke arah Chu Feng lagi, tapi tidak ada yang senang. Saat ini, mereka hanya merasa otaknya kosong dan ada emosi yang tak terkatakan di dalam hatinya. Putra Jieran Xing, pemilik garis keturunan raja, ini adalah sesuatu yang sulit mereka terima. Tapi apa yang terjadi dengan Thunder Bloodline hari itu? Mereka belum pernah melihat garis keturunan Tianlei yang begitu menakutkan, bahkan garis keturunan raja sedikit lebih rendah darinya. Tapi kedua garis keturunan ini sebenarnya berasal dari Chu Feng. Bahkan jika bukan karena Chu Feng, mereka tidak akan tahu bahwa batu garis keturunan kuno tidak hanya dapat menguji garis keturunan raja, tetapi juga garis keturunan lainnya selama garis keturunan tersebut cukup kuat. Chu Feng melirik acuh tak acuh pada orang-orang di Istana Suci Tujuh Alam yang matanya penuh amarah, tapi juga ketakutan. Akhirnya, dia mengarahkan pandangannya pada Istana Penguasa Tujuh Alam. Tuan Istana Tujuh Alam, apakah Anda baru saja melihat dengan jelas? Saya ingin bertanya, garis keturunan ayahku, di dunia seni bela diri yang luas ini, siapa yang tidak pantas untuknya? Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, semua orang di Istana Suci Tujuh Alam mengencangkan hati mereka. Jika garis keturunan Tianlei barusan diwarisi dari ayah Chu Feng, bukankah bakat ayahnya tidak lebih lemah dari bakat Jieran Xing? Bicara soal darah saja, jika Jieran Xing adalah raja para spiritualis dunia, maka ayah Chu Feng adalah raja seni bela diri. Namun penguasa Istana Tujuh Alam tidak berbicara, sebaliknya, dia mengertakkan gigi dan menatap Chu Feng dengan tajam. Sekarang lihat lebih dekat, Chu Feng dan putrinya benar-benar mirip. Namun dia tidak pernah menghubungkan Chu Feng dengan cucunya yang belum pernah dia temui. Dalam hatinya, cucu itu hanyalah seorang anak kecil yang tercela dan tidak berguna, siapapun yang memiliki bakat luar biasa tidak bisa menjadi cucunya.
Namun, kenyataan di hadapannya memaksanya untuk menghadapinya. Namun mengapa hal ini terjadi? Instruksi dari zaman para dewa, bakat yang ditampilkan oleh Chu Feng. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah, dia sangat marah hingga darahnya melonjak dan dia tidak bisa mengendalikan diri. Engah. Tiba-tiba, wajah penguasa Istana Tujuh Alam berubah, dan kemudian seteguk darah muncrat. Tuan Istana. Melihat pemandangan ini, banyak orang kuat datang ke Istana Penguasa Tujuh Alam dalam sekejap. Tepat pada saat ini, Istana Penguasa Tujuh Alam tampaknya telah berusia puluhan tahun. Terutama dari jarak dekat, ketika mereka melihat penguasa istana yang maha kuasa dan tak kenal takut, tubuh lamanya bergetar tak terkendali, dan para tetua ini patah hati. Mata spiritualnya menatap Chu Feng, dengan niat membunuh di matanya, turunkan Chu Feng ini. Segera setelah perintah ini dikeluarkan, penjaga yang tak terhitung jumlahnya dari Istana Suci Tujuh Alam melompat pada saat yang sama dan mengepung Chu Feng dari segala arah. Salah satu dari penjaga ini jauh lebih kuat dari Chu Feng. Namun, orang-orang itu, sebelum mereka mendekati Chu Feng, seolah-olah mereka berubah menjadi batu, membeku di udara dan tidak dapat bergerak. Setelah melihat lebih dekat, ekspresi Ling Mouzi dan yang lainnya juga berubah. Saya melihat lapisan kekuatan cahaya bintang muncul di sekitar Chu Feng, kekuatan cahaya bintang itulah yang mengandung kekuatan pesona yang kuat. Kekuatan itulah yang membekukan para penjaga rumah suci Tujuh Alam di udara. Kamu bajingan, kamu ingin menangkapku juga. Saat Chu Feng berbicara, dia melambaikan tangannya, dan bintang-bintang berkedip-kedip, sangat ganas, ketika mereka tersebar, semua penjaga hancur berkeping-keping. Adegan ini membuat semua orang sulit dipercaya. Chu Feng benar-benar melakukan pembunuhan besar-besaran. Tapi kuncinya adalah, para penjaga itu tidak lemah, bukan? Dari manakah kekuatan Chu Feng berasal? Mungkinkah? Namun dibandingkan dengan orang lain, mereka yang menyaksikan Chu Feng mendaki ke puncak menara gravitasi bintang 7 hari itu telah menemukan petunjuknya. Lagi pula, kekuatan cahaya bintang, jika diperhatikan lebih dekat, sangat mirip dengan formasi bintang yang menembus awan saat Chu Feng mencapai puncak hari itu. Sebagai saksi, Ling Mouzi segera membenarkan hal tersebut. Dan dia, yang telah lama dipenuhi dengan niat membunuh tetapi mencoba yang terbaik untuk menahan diri, tidak lagi menahan diri saat ini. Kamu bajingan, menggunakan formasi Istana Suciku untuk membunuh orang-orang dari Istana Suciku. Chu Feng, kamu mati. Mata rohaninya menunjuk ke arah Chu Feng. Seluruh alun-alun bergetar hebat, dan tangan besar yang terpesona jatuh dari langit dan menepuk Chu Feng. Ini adalah pemusnahan dari sesepuh tingkat suci. Tapi Chu Feng tidak panik sama sekali, dia hanya melihat formula sihirnya berubah, kekuatan cahaya bintang menyusut kembali, dan kemudian pilar cahaya bintang naik ke langit, dan dia benar-benar melawan tangan penghalang besar dari murid spiritual. Penatua tingkat suci. Ling Mouzi, kamu tidak lebih dari itu, kata Chu Feng sinis. Melihat ini, Ling Mouzi tidak berkata apa-apa, tapi diam-diam memperkuat kekuatan stimulasi formasi. Dalam keadaan seperti itu, alun-alun di bawah kaki Chu Feng, yang diberkati oleh kekuatan penghalang, tidak mampu menopang dirinya sendiri dan banyak retakan muncul. Ini adalah kekuatan para tetua tingkat suci. Tapi Chu Feng masih tidak terluka, dan senyum sarkastiknya menjadi lebih tebal. Saya melihat formula ajaib Chu Feng berubah lagi, dan berkas cahaya berubah menjadi pedang tajam, langsung menembus tangan besar penghalang. Segera setelah itu, Chu Feng mengayunkan lengannya ke belakang, dan pedang raksasa itu mengikutinya, tidak hanya membelah tangan besar penghalang itu sepenuhnya, tetapi juga menebas ke arah tribun di belakang Chu Feng. Pedang ini bahkan bisa mematahkan serangan para tetua tingkat suci, jika mengenai tribun penonton, konsekuensinya bisa dibayangkan. Selain itu, arah pemotongan Chu Feng kebetulan adalah rumah suci Tujuh Alam, tempat para junior berkumpul. Jika pedang ini mengenainya, itu akan melenyapkan masa depan Istana Suci Tujuh Alam. Melihat sesuatu yang buruk, teratai penghalang muncul di bawah kaki Ling Mou, tetapi setelah mengambil 2 langkah, dia sudah berada di bawah tempat Chu Feng memotong.
Dia bisa melihat tangan kirinya meremas formula ajaib, tangan kanannya menunjuk ke arah kehampaan, dan kekuatan penghalang naik ke langit, berubah menjadi perisai penghalang sepanjang 10.000 meter, menghalangi pukulan Chu Feng. Perisai penghalang ini sangat kuat. Ketika pedang raksasa cahaya bintang Chu Feng jatuh, pedang itu benar-benar hancur berkeping-keping. Kekuatan cahaya bintang juga mengalir di sepanjang perisai seperti tentara yang kalah. Melihat situasi ini, Ling Miao masih sedikit bangga, namun saat berikutnya, wajahnya menjadi pucat. Dia melihat kekuatan cahaya bintang yang menurun berubah menjadi pedang cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya dan menusuknya. Dan kecepatan pedang cahaya bintang jauh lebih cepat dari pedang cahaya baru, dengan kecepatan seperti itu, dia tidak bisa lagi mengelak. Tetapi pada saat ini, sesosok tubuh jatuh di depannya, memegang tombak penghalang, dan berubah menjadi bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya, menghalangi semua pedang cahaya bintang. Dia adalah tetua tingkat suci, Jie Qinghe. Setelah Jie Qinghe menyelamatkan Ling Mouzi, dia melihat ke arah Chu Feng. Matanya rumit, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tetua, kenapa kamu masih linglung? Bergabunglah denganku dan bunuh anak ini. Ling Miao berteriak keras, dan kemudian matanya memancarkan cahaya aneh. Segera setelah itu, ada 5 sosok lelaki tua lagi yang berdiri di tepi alun-alun. Saya melihat mereka menekan mantranya pada saat yang sama, dan penghalang menghalangi Chu Feng di alun-alun. Saat ini, alun-alun dibagi menjadi 2, dan semua orang di tribun dilindungi, hanya Chu Feng yang terjebak di alun-alun. Bahkan Fosun dan orang lain yang berdiri di alun-alun sudah berlari ke tribun penonton dan berada dalam posisi aman. Dan kelima sosok itu adalah orang-orang luar biasa, mereka semua adalah tetua setingkat orang suci. Penatua Zenfu juga salah satunya. Chu Feng, hentikan sekarang, mungkin ini masih terlambat, kata Penatua Zenfu kepada Chu Feng. Tetapi begitu Penatua Zenfu mengucapkan kata-kata ini, suara Ling Mouzi juga terdengar, sudah terlambat. Anak ini pantas mati karena membunuh seseorang dari istana suci saya. Tetua, bergandengan tangan denganku untuk membunuh anak ini. Setelah mengatakan ini, tubuh Ling Mouzi melepaskan kekuatan penghalang aneh dan bergabung ke dalam formasi penyegelan. Hal yang sama berlaku untuk beberapa tetua tingkat suci lainnya. Penatua Qinghe dan Penatua Zenfu ragu-ragu, tetapi dalam kasus ini, mereka tidak punya pilihan selain bergabung untuk membentuk sebuah barisan. Setelah bergabung, garis penghalang yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam formasi yang menghalangi alun-alun. Polanya terlihat seperti burung tapi bukan burung, seperti pedang tapi bukan pedang, tapi mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Formasi pembunuh pedang bulu. Orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam mengenali formasi ini secara sekilas. Tapi mereka tidak menyangka formasi seperti itu akan digunakan untuk membunuh Chu Feng belaka. Selain itu dikeluarkan bersama oleh 7 tetua tingkat suci. Sepertinya sudah berakhir, Ling Xinian menutup matanya dan tidak ingin melihat lagi. Bukan hanya dia, hampir semua orang merasa hidup Chu Feng telah berakhir. Aduh. Saat berikutnya, semburan kicau burung terus terdengar, dan pola penghalang pada susunan penghalang berubah menjadi burung aneh dengan tubuh seperti pedang tetapi bersayap, seperti anak panah, satu demi satu menuju Chu Feng. Terbang menjauh. Riak penghalang mengamuk dengan liar, dan dengan penyebaran kekuatan menyerang dan membunuh yang kuat, bahkan susunan pembunuhan itu sendiri menjadi bumerang dan banyak retakan muncul. Tapi ketika serangan formasi berhenti, suara Chu Feng tiba-tiba terdengar. Sungguh omong kosong pembunuhan, tidak lebih dari itu. Saat kata-kata itu bergema, angin kencang bertiup, dan semua riak di alun-alun menghilang dalam sekejap. Pada saat ini, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa Chu Feng berdiri di tempat yang sama, masih tanpa cedera, dan kekuatan cahaya bintang di sekitarnya berubah menjadi panah cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian lengan Chu dibuka, dan panah cahaya bintang tersebar ke segala arah, mendarat di barisan pembunuh. Formasinya rusak. Mengikuti minuman ringan Chu Feng, panah cahaya bintang meledak pada saat yang sama,
dan kekuatan ledakan secara langsung menghancurkan susunan pembunuhan. Jika 7 tetua tingkat suci tidak membentuk formasi pertahanan pada saat yang sama, sisa kekuatan ledakan akan memusnahkan banyak orang. Brengsek. Melihat formasi pembunuhan pedang Yu rusak, ekspresi di mata rohaninya seolah-olah dia ingin memakan seseorang. Jadi dia memutar pergelangan tangannya, dan jimat khusus muncul. Kertas jimat tidak hanya memiliki garis-garis yang rumit, tetapi juga memancarkan suasana kuno. Di saat yang sama, 6 tetua tingkat suci lainnya juga menunjukkan jimat yang sama. Itu bukanlah kertas jimat biasa, mereka ingin menggunakan kekuatan kertas jimat untuk menyusun susunan pembunuhan yang lebih kuat. Cukup. Namun saat ini, suara seorang lelaki tua terdengar. Menunggu dan menonton, itu adalah istana penguasa 7 alam. Tuan istana, kamu baik-baik saja. Ling Miao menunggu beberapa saat dan bertanya dengan prihatin. Apa yang bisa terjadi padaku? Wajah Master Istana Alam ke-7 pucat saat ini, tapi nafasnya tidak berubah. Serangan energi dan darah barusan membuatnya lengah, tapi bagaimanapun juga dia adalah sosok teratas di dunia seni bela diri, jadi dia dengan cepat menyesuaikan diri. Melihat penguasa Istana 7 Alam baik-baik saja, Ling Mouzi dan yang lainnya juga menyingkirkan jimatnya. Mereka tahu, hal berikutnya yang mereka tahu, itu bukanlah gilirannya. Chu Feng juga mengangkat kepalanya dan memandang penguasa 7 alam. Meskipun dia telah membuktikan bakatnya, mata penguasa 7 alam yang memandangnya penuh dengan kebencian. Penguasa Istana 7 alam tidak menyerang Chu Feng secara langsung, tetapi bertanya. Chu Feng, apakah kamu ingin aku setuju denganmu dengan terlibat dalam beberapa pertempuran? Berpikir terlalu banyak, aku tidak butuh persetujuanmu, Chu Feng tampak menghina. Huff. Penguasa Istana 7 Alam mendengus dingin. Kamu baru saja bertanya padaku, siapa yang layak menerima darah ayahmu? Kalau begitu aku di sini untuk memberitahumu. Jika aku bilang dia tidak layak, dia memang tidak layak. Bagaimana kamu bisa mencocokkan Ran Xingku dengan garis keturunan Tian Lei? Anda, berlututlah di hadapanku dan ketahuilah bagaimana bersyukur. Garis keturunanmu diberikan kepadamu oleh putriku. Saat istana penguasa 7 alam berbicara, gelombang paksaan turun dari langit dan langsung menuju ke Chu Feng. Meski Tong dihentikan oleh kekuatan cahaya bintang. Namun kekuatan cahaya bintang juga mulai bergetar hebat, dan menunjukkan tanda-tanda kegagalan. Hanya dengan jari biasa, itu beberapa kali lebih kuat daripada susunan pembunuhan yang diatur oleh para tetua tingkat suci. Ini adalah kekuatan penguasa 7 alam. Namun meski begitu, ekspresi Chu Feng tetap tidak berubah, kamu tidak layak jika aku berlutut. Hal yang jahat akan selalu menjadi hal yang jahat. Putriku memberimu darah seorang raja, tapi sulit mengubah sifat bodohmu. Kamu naik ke puncak menara gravitasi bintang 7 dan memperoleh kekuatan formasi pelindung. Apakah kamu pikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di rumah suci 7 alam dan bertindak liar? Pada titik ini, penguasa Istana 7 alam merentangkan telapak tangannya dan menariknya kembali. Dalam sekejap, ada lebih dari sekedar kekuatan cahaya bintang yang melindungi Chu Feng. Bahkan kekuatan cahaya bintang yang agung ditarik keluar dari tubuh Chu Feng dan jatuh ke telapak tangan penguasa 7 alam. Pada saat ini, Chu Feng telah kehilangan perlindungan kekuatan cahaya bintang. Tahukah Anda bahwa saya secara pribadi mengatur menara gravitasi bintang 7? Tanya penguasa Istana 7 alam. Melihat pemandangan ini, semua orang di Istana Suci 7 alam mengangkat tangan mereka dan berteriak, mendesak pada kekuatan tuan istana mereka. Tapi Chu Feng tidak menganggapnya serius. Oh, ternyata Anda membangun menara gravitasi bintang 7. Sungguh menakjubkan. Bagaimana dengan yang ini? Apakah kamu juga membuatnya? Saat Chu Feng berbicara, telapak tangannya bersinar terang, dan kemudian dia tiba-tiba menekan tanah di bawah kakinya. Ledakan. Saat berikutnya, cahaya keemasan menyilaukan menyapu segala arah, dan Bloodline Square yang luas terkoyak dalam sekejap. Tidak hanya para junior, tetapi juga para tetua yang tak terhitung jumlahnya dikejutkan oleh serangan mendadak dan muntah darah ini. Ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat Chu Feng berdiri di kehampaan,
dengan cahaya keemasan menyinari seluruh tubuhnya. Di tubuhnya, ada tanda emas yang tak terhitung jumlahnya. Tanda-tanda itu saling bertautan dan berubah, membentuk baju besi emas yang mempesona. Pada saat ini, Chu Feng membuka telapak tangannya dan mengangkatnya menuju kehampaan. Sumber segala kekuatan terletak pada telapak tangan itu. Tapi setelah melihat dengan jelas, semua orang di rumah suci 7 alam bahkan tidak bisa berbicara. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui tentang tanda itu? Itu adalah tanda yang ditinggalkan oleh Raja Abadi Roh Dunia. Chu Feng benar-benar mendapat persetujuan dari Raja Abadi Roh Dunia. Tapi menghadapi ekspresi terkejut semua orang, Chu Feng mengabaikannya sama sekali, sebaliknya, dia mengangkat tanda itu dan menatap penguasa 7 alam. Tuan Istana 7 alam, datang dan lihat formasiku. Raja Abadi Roh Dunia, jubah suci 9 naga Chu Feng dibuat olehnya sendiri. Tetapi pada saat yang sama ketika ia memperoleh jubah suci 9 naga, Chu Feng juga memperoleh sebuah tanda, tetapi tanda itu tersembunyi pada saat itu. Menurut Raja Abadi Roh Dunia, dia meninggalkan klon formasi untuk memberi tahu. Jika suatu hari, Chu Feng dapat berkomunikasi dengan energi 9 naga berjubah suci, tandanya dapat muncul. Pada saat itu, Anda dapat menggunakan tanda tersebut untuk pergi ke rumah suci 7 alam, dan tidak ada seorang pun di rumah suci 7 alam yang berani menghentikan Anda. Pada saat itu, meskipun Chu Feng memiliki firasat bahwa Raja Abadi Roh Dunia adalah orang yang hebat, dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi penguasa Istana 7 alam. Tentu saja, dia tidak berpikir untuk menggunakan tanda untuk masuk ke rumah suci 7 alam. Tapi baru pada saat Chu Feng benar-benar tiba di rumah suci 7 alam dia tahu mengapa Raja Abadi Roh Dunia mengatakan bahwa tidak ada yang berani menghentikannya sambil memegang tanda itu. Tanda ini mengandung formasi pelindung yang sangat kuat. Adalah baik bahwa pemegang tanda selamat dan sehat ketika dia datang ke rumah suci 7 alam. Namun jika terancam, kekuatan dahsyat pada tanda tersebut akan terpicu dan digunakan oleh pemegangnya. Dibandingkan dengan Chu Feng, orang-orang di Istana Suci 7 Alam lebih sadar akan kehebatan Raja Roh Dunia yang abadi. Lebih dari 30.000 tahun yang lalu, Raja Roh Dunia Abadi meninggalkan rumah suci dan berkeliling. Namun sebelum pergi, dia berkata bahwa selama seseorang membawa tanda ini dan datang ke rumah suci 7 alam, rumah suci 7 alam harus menerimanya dan mengolahnya dengan seluruh kekuatannya. Tapi tanda itu sangat sulit didapat, di seluruh istana suci 7 alam, sejauh ini hanya Jie Ranxing yang mendapatkannya. Tapi orang seperti apa Jie Ranxing yang bisa dibandingkan dengannya? Orang-orang merasa mustahil bagi siapapun untuk mendapatkan tanda ini. Tapi hari ini, Chu Feng benar-benar berhasil. Semua orang merasa ngeri dan mengalihkan perhatian mereka ke istana penguasa 7 alam. Chu Feng harus dibunuh atas apa yang dia lakukan hari ini. Namun Raja Abadi dari alam tidak hanya penguasa istana 7 alam, tetapi juga memiliki prestasi militer yang hebat, dan tak tertandingi di istana suci. Siapa yang tidak berani mendengarkan perkataannya? Penguasa 7 alam, bagaimana sebaiknya Anda mengambil keputusan? Penguasa Istana 7 Alam melihat tanda di tangan Chu Feng dan merasakan kekuatan formasi yang berasal dari Istana Suci 7 Alam, serta aura tuannya. Matanya kusam, seolah terstimulasi, dan ekspresinya sulit untuk dijelaskan. Nafasnya menjadi cepat, dan postur tubuhnya sangat mirip dengan orang yang baru saja muntah darah. Melihat hal ini, para tetua Istana Suci 7 Alam sangat khawatir, mereka semua memahami bahwa penguasa Istana 7 Alam berada di bawah tekanan dan pengaruh yang luar biasa. Istana Suci 7 Alam menutup matanya, menyesuaikan diri sejenak, lalu membuka matanya. Saat ini, matanya berubah, bahkan sikapnya pun berubah, tiba-tiba dia tersenyum, tetapi senyumannya sangat galak, hampir gila. Chu Feng, tidak heran kamu berani datang ke rumah suci alam ketujuhku untuk bertingkah liar. Ternyata kamu sudah mendapatkan tanda dari tuanku. Oke, tuanku berkata bahwa selama seseorang datang ke rumah suci 7 alam dengan sebuah tanda, mereka harus dikultivasikan dengan seluruh kekuatan mereka. Ajaran guru tidak dapat dilanggar.
Karena kamu memegang tanda itu, bahkan jika kamu membunuh orang-orang dari Istana Suci Alam Ketujuh, aku akan memberimu kesempatan ini. Setelah mengatakan ini, penguasa Istana Tujuh Alam tampak galak dan menunjuk ke arah Chu Feng. Sekarang, berlututlah di hadapanku, bersujud padaku dan akui kesalahanmu. Katakanlah, ayahmu adalah pembohong dan binatang yang menjijikkan. Dia tidak layak untuk Ranxingku. Dan kamu juga tidak layak menjadi putra Jie Ranxing, apalagi cucuku Jie Tianran. Selama kamu melakukan ini, aku akan sangat berbelas kasih dan memberimu kesempatan untuk memasuki Istana Suci Alam Ketujuh milikku. Begitu dia mengatakan ini, semua orang mengerti apa yang dia maksud. Dia tidak punya niat untuk mengolah Chu Feng. Chu Feng secara alami mengerti, jadi dia tersenyum menghina, kamu salah. Aku tidak akan memasuki tempat busuk seperti rumah suci tujuh alam bahkan jika kamu memintaku. Chu Feng, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan tanda tuanku padamu, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Tanya Tuan Istana Tujuh Alam. Aku berdiri di sini, kamu bisa mencobanya, tua. Biden tua. Tidak ada yang menyangka bahwa Chu Feng akan berani menghina penguasa Istana Tujuh Alam. Ini adalah sesuatu yang tidak berani dilakukan oleh siapapun di seluruh dunia seni bela diri. Kamu pecundang kecil yang tercela, aku akan memberitahumu mengapa kamu tidak layak menjadi cucuku. Saat penguasa Istana Tujuh Alam berbicara, dia mengarahkan jarinya ke Chu Feng, dan di dalam tubuh manusia itu, kekuatan yang dapat menghancurkan dunia dilepaskan. Kekosongan berguncang pada saat ini, dan bahkan para ahli top pun merasa tidak stabil, dan para junior bahkan merasa sulit bernapas. Di atas kepala Chu Feng, ruang itu terkoyak, dan raksasa sepanjang puluhan ribu meter jatuh dari langit. Itu adalah segel penghalang raksasa, menekan ke arah Chu Feng dengan cara yang merusak. Cahaya keemasan di sekitar Chu Feng telah berubah menjadi penghalang besar, melindungi Chu Feng di dalamnya. Penghalangnya sangat besar, dan Chu Feng seperti setitik debu di dalamnya. Namun tidak hanya besar, kekuatan penghalang ini jauh melebihi kekuatan cahaya bintang sebelumnya. Tapi ketika segel penghalang raksasa, membawa kekuatan penghancur, mendarat di penghalang, penghalang itu tidak hanya menjadi terdistorsi, Chu Feng sebenarnya merasakan tekanan saat berada di dalam penghalang. Meskipun tekanan yang menembus kurang dari 1/10.000 tekanan di luar, tingkat budidaya Chu Feng sulit untuk ditolak. Dalam sekejap, Chu Feng berlutut di udara, jika Chu Feng tidak menggunakan pikirannya untuk menopangnya, tubuhnya akan roboh. Seperti yang diharapkan dari penguasa istana. Melihat dia berlutut dengan satu kaki di dalam penghalang, dengan rasa sakit di wajahnya, kegembiraan akhirnya muncul di wajah semua orang di Istana Suci Tujuh Alam. Sejak Chu Feng mengungkapkan identitasnya, pertama-tama dia menunjukkan garis keturunan pesonanya, kemudian menggunakan formasi Istana Suci untuk membunuh orang dan bertarung melawan para tetua tingkat suci, dan bahkan mengungkapkan tanda Raja Abadi Roh Dunia. Perilaku seperti ini seperti tamparan di wajah satu demi satu, membuat mereka semua tidak bisa mengangkat kepala. Jika Chu Feng benar-benar dibiarkan bertindak sembarangan hari ini, dia mungkin akan kehilangan muka di Istana Suci Tujuh Alam. Tapi untungnya, Istana Suci Tujuh Alam ada di sini. Orang terkuat di dunia seni bela diri, kekuatannya tak tertandingi. Baik itu kekuatan cahaya bintang atau tanda Raja Abadi Roh Dunia. Di depan orang ini, Chu Feng masih rentan. Penuh kebencian. Saat ini, Chu Feng juga sedikit panik. Dia juga tidak menyangka bahwa penguasa Istana Tujuh Alam akan begitu kuat. Dia bisa merasakan betapa kuatnya kekuatan yang diberikan oleh tanda itu saat ini, itu adalah kekuatan yang hanya bisa dia kejar setelah berlatih entah berapa lama. Namun justru karena dia tahu bahwa tanda ini sangat kuat, dia bisa lebih merasakan kekuatan penguasa Tujuh Alam. Tidak peduli betapa dia membenci orang tua ini, Chu Feng harus mengakui betapa kuatnya orang tua ini. Berdengung. Namun, saat ini, tanda di telapak tangan Chu Feng benar-benar berubah. Chu Feng merasakan munculnya dua kekuatan yang dapat dipilih oleh Chu Feng. Pikiran Chu Feng menyatu dengan tanda itu,
dan tanda itu berubah total, sebuah formasi kecil muncul di telapak tangannya. Formasi kecil itu, dengan 10 mata formasi, adalah formasi pemanggilan. Jadi begitu. Melihat situasi ini, Chu Feng menunjukkan kegembiraan. Jadi dia menekankan telapak tangannya ke arah kakinya, meskipun berada di udara. Ketika telapak tangan itu jatuh, kekuatan agung dari penghalang itu segera menyebar. Saat berikutnya, penghalang di sekitar Chu Feng masih dibangun, tetapi formasi megah muncul di bawah kaki Chu Feng. Keagungan formasi sebenarnya merembes keluar dari dalam penghalang. 10 mata formasi memanjang tepat di luar penghalang. Apa itu? Apakah ini formasi teleportasi? Sulit juga bagi para tetua Istana Suci Tujuh Alam untuk melihatnya, karena formasi Chu Feng belum terbentuk. Namun seiring dengan terbentuknya formasi secara bertahap, mereka dengan cepat menentukannya. Itu adalah formasi teleportasi. Dia mencoba melarikan diri. Semua tetua berkata serempak. Dia tidak bisa melarikan diri. Namun dalam kehampaan, suara penguasa tujuh alam terdengar. Hua lalala, rantai pesona yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, tidak hanya penghalang pesona, tetapi juga formasi yang meluas diselimuti di dalamnya. Siapapun bisa merasakan tirani rantai penghalang itu. Chu Feng, penguasa istana ada di sini. Jika kamu ingin melarikan diri, tidak mungkin. Di tengah kerumunan, seorang pria berambut merah berteriak menghina. Kata-katanya memimpin, dan banyak junior dan junior mulai mengejek Chu Feng. Tidak ada yang menghentikan saya. Karena Chu Feng terlalu sombong dan momentumnya benar-benar perlu ditekan, kata-kata mengejek generasi tua tidak pantas untuk statusnya. Namun generasi muda tidak ada hubungannya dengan itu, sehingga ejekan terhadap Chu Feng oleh generasi muda lebih sesuai dengan keinginan mereka. Melarikan diri. Tapi setelah mendengar kata-kata mengejek itu, Chu Feng mengangkat sudut mulutnya, dan kemudian tatapan kejam muncul di matanya, dan kekuatan luar biasa keluar dari tubuhnya. Saat berikutnya, formasi di bawah Chu Feng bersinar dengan cahaya, dan seluruh dunia bergetar hebat, dan ruang di sekitarnya terpelintir dan terkoyak. Anda harus tahu bahwa langit dan bumi Istana Suci Tujuh Alam diberkati oleh formasi, dan ruangnya sulit untuk ditembus. Kecuali ada kekuatan yang sulit dilindungi bahkan dengan formasi. Pada saat yang sama, di dalam area Istana Suci, banyak tetua berkumpul di depan formasi tantangan Tujuh Alam dan melihat ke arah Bloodline Square. Secara alami, mereka dapat melihat dengan jelas penglihatan sebelumnya. Hal ini membuat mereka tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Namun karena ada perintah, mereka tidak bisa meninggalkan area Istana Suci. Oleh karena itu, mereka tidak tahu apa yang terjadi, dan mereka hanya dapat melihat seorang lelaki tua dalam kehampaan dari waktu ke waktu. Lelaki tua ini berdiri di kehampaan, tingginya 1,6 meter, meski tubuhnya dipenuhi kerutan, anehnya kulitnya putih. Dan dia bahkan memiliki rambut hitam dan janggut yang panjangnya lebih dari 10 meter dibandingkan dengan kulit pucatnya. Dia terlihat sangat aneh, tetapi ketika rambut panjangnya tergerai, dia terlihat aneh dan mendominasi. Orang tua ini memiliki banyak latar belakang. Dia adalah penguasa Istana Tujuh Alam, dan pada saat yang sama, dia sekarang bukan hanya salah satu tetua tertinggi Istana Suci Tujuh Alam. Dia juga merupakan pemimpin klan Ling. Dia mengasingkan diri di rumah suci, tetapi terkejut dengan penglihatan tadi, berpikir bahwa rumah suci sedang dalam masalah, dan memaksa keluar. Tatapan penguasa klan Ling dapat menembus penghalang dan melihat hal-hal di luar area Istana Suci. Penguasa klan Ling dapat dengan jelas melihat semua yang terjadi di Bloodline Square. Lalu apa yang akan dilakukan Chu Feng? Dia dapat melihat bahwa formasi Chu Feng saat ini luar biasa, tetapi sulit untuk menentukan kegunaan spesifiknya. Tapi tiba-tiba, dia menyadari sesuatu dan tiba-tiba berbalik untuk melihat ke belakang. Melihat hal tersebut, para tetua lainnya pun menunggu dan mengawasi. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa 10 patung prajurit yang dipelihara oleh formasi kuat di kedalaman Istana Suci sebenarnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Tidak hanya cahaya keemasan yang persis sama dengan cahaya keemasan di tubuh Chu Feng,
tetapi 10 patung itu sepertinya sedang bangkit saat ini. Tidak baik. Penguasa keluarga Ling segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dengan lambaian lengan bajunya, beberapa jimat terbang seperti hujan lebat, membentuk formasi blokade yang memblokir 10 patung. Namun mata ke-10 patung itu terbuka, plester terlepas dari tubuh mereka, lalu mereka secara bersamaan mengayunkan pisau panjangnya. Menabrak. Formasi penyegelan yang diatur oleh penatua tertinggi yang bermartabat dan penguasa klan Ling dengan jimat yang kuat terputus dalam sekejap. Segera setelah itu, 10 jenderal galak naik ke udara dengan pedang panjang di tangan, mereka begitu cepat hingga menghilang dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, formasi di bawah Chu Feng sudah bersinar terang, terutama 10 mata formasi, yang begitu kuat sehingga seolah-olah ada keberadaan yang kuat akan segera bangkit. Saat semua orang panik, suara menusuk langit datang dari kejauhan. Saat berikutnya, kekosongan bergetar satu demi satu, dan semua junior jatuh terlentang, bahkan banyak tetua jatuh ke tanah. Dan getaran semacam ini terjadi 10 kali berturut-turut. Ketika mereka kembali tenang dan melihat sekilas, semua orang terkejut. Saya melihat 10 jenderal garang dengan tinggi 1000 meter, mengenakan baju besi dan memegang pedang panjang. Mereka berdiri di luar penghalang Chu Feng, dan posisi mereka berdiri tepat di atas 10 mata formasi. Yang paling penting adalah aura masing-masing jenderal galak ini melampaui para tetua tingkat suci dan mencapai puncak naga sejati. Pada saat ini, Chu Feng berdiri dan melihat sosok lelaki tua itu dalam kehampaan. 10 jenderal sudah bangun dan mendengarkan perintah saya. Bunuh Biden tua ini untukku.